dalam kaitan dengan pelantikan ini kepada pendukung kita harus mentaati protokol kesehatan, karena kita tidak mau supaya penyakit ini dengan adanya pelantikan ini membuat klaster baru lagi, sehingga dihimbau kepada pendukung untuk sabar banyak. Yang penting kita lantik dulu, kalau kita punya kesempatan nanti kita akan bersyukur bertemu untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dr. Randus Juanti David yang berpasangan dengan Dr. Randus Eusebius bin Sasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timur Tengah Utara pada Pilkada 2020 menyatakan telah siap dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Acara pelantikan akan berlangsung Jumat 26 Februari 2021 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Hal tersebut disampaikan Juanti David kepada Suara Fakta Hukum Kamis 25 Februari 2020 di Hotel Neo Aston Kupang. Kepada semua pendukung maupun simpatisan, David menghimbau agar tidak perlu melakukan euforia berlebihan dalam menyambut pelantikan, di antaranya konvoi kendaraan bermotor maupun acara pesta yang menyebabkan terjadinya kerumunan banyak orang. Hal tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya peningkatan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Timur Tengah Utara. Wakil, memang sudah lama kita persiapkan. Sebenarnya kita dilantik itu kan tanggal 17 ya. Tapi satu dan lain hal, maka diundur sampai dengan tanggal 26. Dan untuk saya dengan Pak Wakil, kami sudah persiapkan ya, mulai dari pekian ya, dan lain-lain dalam perangkap untuk pelantikan ini. Semua saya pikir sudah siap. Sudah siap. Iya, besok ini siapa-siapa saja ini saat pelantikan? Iya, jadi sesuai dengan arahan dari provinsi Bapak Gubernur kepada kita di kabupaten, bahwa yang hadir itu tiap kabupaten itu hanya 7 orang. Saya dengan Ibu, Wakil dengan Ibu, terus Sekda dengan Ibu, terus tambah dengan Ketua DPRD yang bisa masuk ikut pelantikan pada besok tanggal 26. Memang keluarga kita, anak-anak dan beberapa orang tua ikut, tapi pasti mereka tidak ikut dalam pelantikan. Mungkin mereka di luar kah, begitu. Untuk menjaga ya, Bapak, sedikit bocoran setelah pelantikan, apa sih program 100 hari? Ya, tentunya kita punya visi misi ya, dan program untuk 5 tahun ke depan. Tetapi setelah kita dilantik, kita punya program untuk 100 hari itu. Utama itu kita harus menata, membenahi kota dengan upaya kita yang ada, karena kita dilantik ini kan APBD sudah disahkan, tetapi dengan upaya kita, caranya seperti apa, tetapi kota harus kita benahi supaya wajah Kabupaten itu tercermin di kota. Pembenahan itu menyangkut tugu-tugu ucapan selamat dari Kabupaten Belu, dari Kupang, terus tempat-tempat strategis yang ada di kabupaten harus kita bersihkan, lampu-lampu simpang-simpang 4 gitu. Yang ada kita perlu pemasangan lampu-lampu traffic light. Untuk yang beberapa simpang kita perlu pasang lampu hias yang bagus, lampu-lampu di dalam.
tempat-tempat sampah, kerapian, kebersihan kita perlu buat di dalam kota sehingga menunjukkan wajah kota yang bagus ya. Kalau bisa sama dengan Kabupaten Kupang ya. Itu ya. Itu yang terakhir ya Bapak. Ketika Bapak dilantik ini dalam situasi pandemi COVID-19, ini bagaimana ada himbauan kepada masyarakat? Jadi baik, ya, kita sebelum dilantik kita punya daerah perbatasan, ada 5 lokasi perbatasan di Kupang kita, terus ini Tembok kita ada 2 pintu, terus TTS Desa yang sekarang ini sudah tidak berfungsi, ya, kita akan fungsikan kembali pos-pos perbatasan itu untuk penanganan COVID. Sedangkan di dalam untuk menangani COVID di Kabupaten PTU ini, kita akan bekerja sama sebaik mungkin, terutama Forkompinda dengan Satgas COVID-19 di Kabupaten PTU, untuk kita membuat sosialisasi di tempat-tempat umum di desa-desa supaya penertiban terhadap dia, terutama terhadap dia pemakaian masker, gitu, jaga jarak, cuci tangan, terus di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, sekolah-sekolah kita masuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada anak-anak, supaya benar-benar mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bapak, terkait dengan pelantikan, pasti setelah pelantikan di Keva sekarang kan ada masyarakat pendukung Bapak menunggu hasil pelantikan. Himbauan Bapak supaya mereka jangan sampai ada euforia berlebihan dalam pelantikan tersebut. Jadi kita sudah sepakat tim COVID-19 termasuk juga dengan unsur Forkompinda, terutama Pak Kapolres, dalam kaitan dengan pelantikan ini, untuk supaya penyebaran COVID itu kita putuskan hubungannya. Maka untuk pawai setelah kita lantik pulang tidak ada pawai, tidak ada penjemputan, dan kumpul-kumpul banyak orang tidak perlu. Maksimal kumpul-kumpul ya mungkin 50 sampai 100 mungkin, tapi kita perlu tetap menjaga protokol kesehatan. Itu sudah antisipasi. Kalau kita tidak antisipasi, terutama menyangkut penjemputan kita kembali, itu ya mudah-mudahan kami sudah sepakat, Pak Kapolres juga sudah siap akan melakukan penjagaan ketat supaya tidak ada yang hari Sabtu itu kami pulang nanti tidak ada yang lolos untuk jemput kami di batas. Jaga ketat oleh Pak Kapolres dengan teman-teman di tentara TNI. Bapak mungkin himbauan secara langsung kepada pendukung saat ini. Ya, jadi untuk dalam kaitan dengan pelantikan ini kepada pendukung, kita harus mentaati protokol kesehatan, karena kita tidak mau supaya penyakit ini dengan adanya pelantikan ini membuat klaster baru lagi, ya, sehingga ya, dihimbau kepada pendukung untuk sabar banyak. Yang penting kita lantik dulu, kalau kita punya kesempatan nanti kita akan bersyukur, bertemu untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih.